Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran daring atau pembelajaran online di siang hari ini, alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita semua diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan kesehatan selalu di masa pandemi seperti ini, dan juga diberikan ilmu yang bermanfaat di pembelajaran daring di siang hari ini. Ya, langsung kita mulai saja, nggih. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semua enggak hari ini? Alhamdulillah kalau kalian sehat. Saya dengarnya juga senang kalau kalian semua sehat di rumah. Saya mau tanya, ini kan kalian pembelajaran daring di rumah ini kan udah beberapa bulan. Ya, selama beberapa bulan ini kalian masih berolahraga nggak? Masih giat atau rajin berolahraga di rumah atau tidak? Alhamdulillah kalau kalian masih berolahraga di rumah, nggih. Tapi saya sarankan kalau kalian mau berolahraga di rumah, olahraga itu tidak harus secara berkerumun atau berkelompok. Kalian bisa melakukan olahraga itu secara individu atau secara mandiri. Kalian bisa mencari referensi-referensi video olahraga olahraga mandiri di rumah. Itu aja banyak di internet. Tinggal kalian lihat atau kalian download aja kan udah. Ada juga aplikasi-aplikasi tentang latihan latihan mandiri di rumah itu kan banyak di internet. Tinggal kalian cari, tinggal kalian download, kalian install, dan kalian lakukan di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis. Jadi kalian tidak keluar rumah. Kalaupun kalian ingin keluar rumah, olahraga di luar rumah, sekarang ini kan di masa pandemi seperti ini kan olahraga yang digemari malah ada sepeda sekarang ini, ya. Olahraga di luar rumah atau termasuknya itu. Ada juga olahraga jogging di stadion. Ya, saran saya kalau olahraga di luar rumah seperti itu, kalian tetap harus mengikuti aturan pemerintah, tetap mengikuti protokol yang dianjurkan pemerintah, yaitu selalu memakai masker, membawa hand sanitizer, dan juga selalu jaga jarak satu sama lain. Ini semua itu ditujukan untuk kesehatan kalian, untuk keamanan kalian, agar kalian semua tidak tertular oleh virus COVID-19, agar kalian selalu sehat walafiat. Ya, selanjutnya untuk presensi, nanti saya presensi lewat aplikasi saja, biar tidak kelamaan. Dan sebelum kita memasuki materi hari ini, tadi saya sudah nge-share materi hari ini di grup berbentuk PPT. Coba kalian buka grup, terus buka file PPT-nya, kita lihat, kita bahas bersama-sama hari ini. Yuk kita buka. Ya, hari ini kita akan belajar tentang olahraga bulu tangkis, nggih. Sini pasti sudah pada paham olahraga bulu tangkis. Ya, slide pertama langsung. Di slide pertama ini ada definisi bulu tangkis. Bulu tangkis atau badminton adalah olahraga atau permainan bola kecil yang dimainkan oleh 2 orang untuk tunggal dan 4 orang untuk ganda yang saling berlawanan satu sama lain. Kalau masalah pengertian saya rasa mungkin kalian semua sudah paham, ya. Next slide. Sejarah bulu tangkis. Jadi bulu tangkis ini diciptakan pertama kali oleh seorang tentara Britania atau tentara dari Inggris di Pune, India pada abad ke-19 saat mereka menambahkan jaring dan memainkannya secara bersaingan. Oleh sebab itu, kota Pune di India dikenal juga sebagai kota Puna. Puna ini permainan tersebut awalnya dikenal dengan nama Puna. Pada awal ditemukannya itu bernama Puna permainan ini. Next slide. Next slide adalah induk organisasi bulu tangkis yang ada di induk organisasi bulu tangkis dunia dan juga induk organisasi bulu tangkis Indonesia. Ya, induk organisasi bulu tangkis pertama di dunia itu namanya IBF, nggih.
IBF itu kepanjangan dari International Badminton Federation yang didirikan pada tahun 1934. Kemudian pada September 2006 di Madrid, Spanyol, ketika itu ada event atau acara yang bernama Extraordinary General Meeting. Di situ acara itu membahas tentang perubahan nama IBF menjadi BWF atau Badminton World Federation. Dan di acara itu sebanyak 206 delegasi yang hadir menyetujui perubahan nama IBF menjadi BWF. Kemudian untuk induk organisasi bulu tangkis yang ada di Indonesia itu bernama Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Didirikan pada tanggal 5 Mei 1951 di Kota Bandung. Kemudian slide selanjutnya, jenis pertandingan bulu tangkis. Saya rasa kalau ini kalian semua juga sudah paham, okay? Ada jenis pertandingannya, ada tunggal putra, ada tunggal putri, ada ganda putra, ganda putri, ganda campuran. Saya rasa kalian semua juga sudah paham. Karena menurut saya olahraga bulu tangkis ini olahraga terpopuler nomor 2 di Indonesia setelah sepak bola. Kemudian next slide. Ya, perlengkapan bulu tangkis yang harus kalian bawa ya ada tiga pokok, tiga ini. Ada kok, ada raket, ada net, nanti juga ada sepatu, ada bekal dari rumah atau apapun. Kalau di masa pandemi seperti ini, pastikan selalu membawa hand sanitizer pada saat akan melakukan olahraga agar kita terhindar dari virus COVID-19. Kemudian slide selanjutnya adalah di slide ini ada lapangan bulu tangkis, ya. Di sini sudah ada berapa panjang lapangan ini sudah ada, berapa lebar lapangan bulu tangkis ini sudah ada. Ini tinggi net berapa juga sudah ada. Di sini panjang lapangan bulu tangkis 13,4 meter, lebarnya itu 6,1 meter, tinggi net 1,5 meter. Kalau untuk masalah lapangan bulu tangkis ini, nanti kalian bisa pelajari setelah pembelajaran daring ini selesai, atau ketika nanti kalian di rumah ada waktu senggang, kalian bisa buka sendiri tentang masalah lapangan bulu tangkis ini serta ukurannya. Kemudian, teknik dasar bulu tangkis. Di sini ada yang tahu ada berapa teknik dasar bulu tangkis itu? Silahkan jawab kalau ada yang tahu, ada berapa? Ada berapa? Dua itu apa saja? Coba sebutkan. Ya, ada teknik pegangan raket, teknik servis itu udah benar, G. Tapi secara global, teknik dasar bulu tangkis itu dibagi menjadi 5. Yang pertama tadi udah benar jawabnya, teknik memegang raket atau teknik grip. Di teknik memegang raket ini atau grip ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah forehand grip, backhand grip, American grip, dan yang terakhir keempat adalah kombinasi. Tapi basicnya yang sering digunakan itu cuma 2, yaitu forehand grip dan juga backhand grip. Kemudian yang kedua adalah teknik servis. Di servis ini terbagi juga menjadi 3. Yang pertama adalah servis pendek, servis panjang, ada juga yang namanya flick servis. Nanti saya jelaskan setelah kita sampai ke teknik servis. Yang ketiga adalah stance atau posisi berdiri kita ketika kita melakukan olahraga bulu tangkis. Di stance ini atau posisi berdiri ini ada 3 posisi kita ketika kita sedang melakukan olahraga bulu tangkis. Yang pertama yaitu posisi ketika kita menyerang. Yang kedua adalah posisi ketika kita bertahan. Yang ketiga adalah posisi ketika kita sedang melawan atau membalikkan kok ke area lawan. Yang keempat adalah footwork atau gerak kaki kita ketika akan melakukan olahraga bulu tangkis. Dan yang terakhir, yang kelima adalah teknik pukulan. Teknik pukulan ini dibagi menjadi beberapa, nggih. Yang pertama ada pukulan lob, ada pukulan drive, ada pukulan drop shoot, ada pukulan smash.
Nah, di smash ini dibagi menjadi 3. Ada yang tahu enggak di sini macam-macam jenis smash di olahraga bulu tangkis? Kalau ada silahkan jawab. Apa coba? Ya, betul. Salah satunya adalah jumping smash. Selain jumping smash, ada juga forehand smash. Dan yang ketiga adalah backhand smash. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya, di sini ada cara pegangan raket. Cara pegangan raket tadi ada 4 ya, tapi basicnya ada 2 di sini. Ada forehand grip dan juga backhand grip. Saya akan jelaskan satu persatu dari forehand grip dan backhand grip. Bagaimana cara penggunaan kedua ini dan kapan atau timing penggunaan dari grip ini itu kapan, saya akan jelaskan. Yang pertama adalah forehand grip. Forehand grip, cara penggunaannya. Yang pertama-tama, ibaratkan kita sedang membawa raket di sini. Ibaratkan saja ini raket. Posisikan raket secara horizontal seperti ini. Ini kan tadi vertikal seperti ini posisinya. Terus miringkan atau dibuat horizontal raket itu. Kemudian kita menggunakan tangan kanan ataupun tangan kiri. Tinggal itu milih, kalau kalian kuat tangan kanan, pakai tangan kanan. Kalau kalian kuat pakai tangan kiri, pakai tangan kiri. Karena saya kuat pakai tangan kanan, saya menggunakan tangan kanan. Nanti kalian memegang grip seperti ini. Pegangnya pakai 3 jari dulu, pakai 3 jari ini dulu nggih. Jari kelingking, jari manis, dan juga jari tengah. Ketika kalian sudah, nanti gerakannya seperti orang bersalaman seperti ini. Ketika nanti 3 jari ini sudah memegang grip, nanti posisikan ibu jari ini tepat di antara 3 jari dan juga jari telunjuk. Jadi nanti posisinya tepat di tengah-tengah ini nanti ibu jarinya. Nanti seperti ini. Dan nanti ketika ibu jari dan jari telunjuk sudah memegang grip, pastikan seperti ini. Nanti pastikan tangan kalian membentuk huruf V seperti ini. Nah, inilah kenapa forehand grip sering juga disebut dengan V grip. Karena teknik pegangan dari forehand grip ini membentuk huruf V, seperti membentuk huruf V seperti ini. Nah, kapan cara penggunaan dari forehand grip ini? Yang pertama, ketika kita akan melakukan servis panjang. Yang kedua, ketika kita akan melakukan smash. Yang ketiga, ketika kita akan melakukan drop shoot. Ketika kita akan melakukan bola lob. Dan yang kelima, ketika kita akan melakukan drive, ya, pukulan drive atau overhead pass. Yang kedua, backhand grip. Cara penggunaan backhand grip ini hampir sama dengan forehand grip. Yang bedanya nanti cuma posisi tangan kita diputar seperempat melawan arah jarum jam, diputar ke kiri melawan arah jarum jam. Jadi nanti posisi ibu jari kita berada di grip yang paling luas, sedangkan 4 jari kita berada di grip yang paling pendek. Seperti ini. Ini kan ibu jarinya kan berada di grip yang paling luas, sedangkan 4 jari lainnya berada di grip yang paling sempit. Seperti ini. Nah, untuk forehand grip ini kekuatan pukulannya itu berada di lengan tangan, ada di pergelangan tangan kita. Sedangkan untuk backhand grip ini kekuatan pukulannya itu ada di ibu jari kita. Semakin kuat dorongan ibu jari kita, maka akan semakin kuat juga ketika kita akan memukul kok ke arah lawan. Atau ketika kita melakukan backhand smash mungkin, kalau ibu jari kita kuat, pasti pukulan kita juga akan kuat. Kalau kalian tadi masih belum jelas mengenai penjelasannya, di sini ada videonya ya. Saya lihat kan videonya. Kita amati bersama-sama. Ya, ini melakukan forehand grip. Ya, seperti orang bersalaman ya, itu tahapannya. Ya, posisi ibu jari berada di antara 3 jari dan jari telunjuk. Jadi tengah-tengah seperti ini. Nah, cara penggunanya seperti ini nanti. Ya, selanjutnya ini backhand grip. Ya, backhand grip seperti ini nanti ya. Ibu jari diletakkan di grip yang paling luas, sedangkan
4 jari lainnya diletakkan di grip yang paling sempit. Seperti ini, guys. Ya, sampai teknik pegangan raket ini masih ada yang bingung atau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan, tidak usah malu-malu, tinggal tanyakan saja. Bilang saja, Pak, saya bingung di sini. Pak, saya mau tanya ini, monggo silahkan tanyakan saja. Bagian mana yang membuat Anda masih bingung. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti saya lanjutkan ke teknik servis. Tidak ada pertanyaan ini. Baik, saya lanjutkan ke teknik servis, G. Nah, di sini ada teknik dasar servis. Ada servis pendek, seperti ini tahapannya servis pendek. Nah, ini servis panjang, seperti ini tahapan servis panjang. Nanti juga ada satu lagi, setahu saya ada namanya itu flick service. Nanti saya jelaskan. Langsung saja, G. Next slide. Nah, di servis pendek ataupun servis panjang, itu ada 3 tahapan. Yang pertama tahap awal, yang kedua tahap pelaksanaan, 3 tahap akhir. Kita baca sama-sama atau kita menu sama-sama di servis pendek tahap awalnya. Yang pertama adalah pandangan mata mengarah ke depan dan tubuh tegak serta badan rileks atau senyaman mungkin. Jadi ketika kalian melakukan servis pendek ataupun servis panjang, usahakan kalian tubuh kalian diusahakan senyaman mungkin, tidak usah kaku, buat saja nyaman. Karena kalau nanti tubuh kalian kaku, itu akan mempengaruhi servis kalian nanti. Yang kedua adalah tangan kanan memegang raket dan ini salah. Ini harusnya tangan kanan memegang raket dan tangan kiri memegang shuttlecock. Jadi saya ulang lagi, tangan kanan memegang raket dan tangan kiri memegang shuttlecock. Jika kalian tidak, berarti tangan kiri memegang raket, tangan kanan memegang shuttlecock. Tinggal menyesuaikan saja nanti. Kemudian nomor 3, servis pendek ini menggunakan teknik pegangan backhand grip. Yang keempat, pemegang raket tangan kanan, kaki kanan berada di depan dan kaki kiri di belakang. Jika kalian tidak, kalian tinggal menyesuaikan saja. Kemudian yang kelima adalah posisi shuttlecock sejajar dengan pusar. Ya, ketika kalian ingin melakukan servis pendek menggunakan backhand grip, posisikan shuttlecock atau cock tepat berada sejajar dengan pusar. Kalau kalian sedang bertanding bulu tangkis nanti, sudah bertanding bulu tangkis sungguhan, kalau cock ini posisinya di atas pusar dan kalian sudah melakukan servis itu tidak akan dihitung oleh wasit dan poinnya itu buat lawan. Dan itu pasti akan merugikan kalian, karena ini saya rasa basic dasar banget kalau ini. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Yang pertama, posisi kaki kiri ketika akan melakukan servis sedikit diangkat atau jinjit. Yang kedua, posisi raket sejajar dengan shuttlecock. Yang ketiga, gunakan sedikit gerakan pada pergelangan tangan untuk melakukan servis. Dan yang keempat, servis yang benar ketika cock masuk ke area garis besar, ke area garis servis lawan. Jadi kalau kalian nanti melakukan backhand servis cock, ketika kalian melakukan servis, cock itu harus melewati garis servis lawan. Kalau cock itu tidak melewati garis servis lawan, itu tidak dianggap masuk oleh wasit dan poin diberikan oleh lawan. Kemudian pada tahap akhirnya setelah kalian melakukan servis pendek ini, kalian kembali ke posisi siap dan pandangan mata kalian harus mengikuti kemana arah bola itu akan menuju. Kemudian next selanjutnya adalah servis panjang. Servis panjang ini tahap awal dan tahap akhirnya ini
hampir sama nggih, cuma bedanya servis panjang dan servis pendek ini bedanya cuma di kalau servis pendek kan tadi menggunakan backhand grip atau pegangan backhand. Kalau di servis panjang ini kalian menggunakan pegangan forehand atau forehand grip. Cuma di situ saja sih yang membedakan antara servis panjang dan servis pendek. Kemudian kali ini kalau kalian masih bingung tentang penjelasan saya tadi, kalian di sini masih bisa saya perlihatkan video jika kalian tadi masih merasa sedikit bingung. Ya, di sini sudah ada keterangannya, nggih. Ini posisi berdiri lurus, bola dipegang setinggi pinggang, gunakan sedikit gerakan pergelangan tangan, atau tidak sama sekali lakukan kontak pada ketinggian paha, kemudian bola didorong, nah, seperti ini. Ini tahap pelaksanaannya. Lah, seperti itu tahap pelaksanaan dari apa? Backhand serve. Dari servis pendek. Kemudian servis panjangnya ini ada videonya juga. Servis panjang. Ya, ini video servis panjang. Kaki kiri berada di depan, kaki kanan berada di belakang. Ya, seperti ini tahapan-tahapannya nggih, dari servis panjang nggih. Diperhatikan, disimak. Ya, seperti itu dari tahapan dari servis panjang seperti itu nggih, tahapannya nggih. Oh iya, tadi ada juga nggih ada namanya flick service. Tadi kan ada servis pendek udah, servis panjang udah, dan yang ketiga itu setahu saya ada namanya tuh flick service. Flick service itu tahapannya itu memakai tahapan dari servis pendek. Namun pelaksanaannya nanti mengikuti seperti servis panjang. Jadi nanti tahap awalnya itu seperti servis pendek seperti ini. Tapi nanti koknya kalau servis pendek kan diarahkan ke depan garis depan area lawan. Kalau flick service ini memakai teknik backhand grip, namun nanti pelaksanaannya kok ini akan diarahkan ke arah belakang area pertahanan lawan. Jadi ini flick service ini juga disebut juga service tipuan nggih. Karena pelaksanaannya menggunakan backhand service namun awalnya menggunakan backhand service namun pelaksanaannya menggunakan forehand service. Maaf ya Allah. Flick service ini tipuan karena awalnya menggunakan servis pendek tahapannya dan tahap pelaksanaannya menggunakan servis panjang. Ini adalah pukulan yang ini smash ini akan kita bahas di minggu depan, nggih. Pukulan smash. Smash itu terdiri dari ada forehand smash, ada juga backhand smash, ada juga jumping smash. Ada 3. Nanti minggu depan kita bahas bersama-sama. Nah, ini ada backhand smash ini, nggih.